Nama saya Rafli Ramadan, Program Studi Manajemen Fakultas Humaniora dan Bisnis, Universitas Pembangunan Jaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja profesi di PT Indonesia Nippon Seiki. Latar belakang, kuliah kerja profesi merupakan suatu ilmu gerbang dunia kerja bagi mahasiswa. Maka dari itu, selain bagian dari KP mahasiswa, juga dapat meruntutkan aktivitas kerja dalam bentuk tertulis dan laporan yang diarsipkan dalam bentuk laporan. Dengan kerja profesi ini, mahasiswa akan menambah wawasan pengetahuan, keterampilan, etika sosial terutama di lingkungan kerja untuk mahasiswa tersebut sebelum terjun ke dunia kerja yang nyata. Kerja profesi adalah suatu aktivitas yang bisa menaruh citra yang lebih luas dan lengkap pada mahasiswa tentang global kerja. Sekaligus menambah kesempatan dalam mengaplikasikan teori yang telah diperolehnya dan bisa lebih mengenal dunia kerja. Praktikan memilih judul aktivitas sebagai operator produksi produk speedometer di PT Indonesia Nippon Seiki. Karena sesuai dengan aktivitas yang praktikan jalani selama melakukan KP di PT Indonesia Nippon Seiki. Maksud dan tujuan kerja profesi. Yang pertama, mendapatkan pengalaman, meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan, serta mengetahui secara langsung atas gambaran kegiatan perusahaan. Selanjutnya, memahami bagaimana cara berkoordinasi, mengelola pekerjaan, dan bekerja sama dengan orang lain yang berhubungan dengan bidang manajemen sumber daya manusia. Kegunaan dan manfaat kerja profesi. Yang pertama, bagi universitas, memperluas jaringan kerja, meningkatkan menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang baik dan berkualitas. Selanjutnya, universitas dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja profesi. Manfaat selanjutnya bagi mahasiswa, menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh selama menjadi mahasiswa. Mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja, selanjutnya mendapatkan pengetahuan dan wawasan serta sikap dan keterampilan yang mencukupi di bidangnya. Manfaat selanjutnya bagi perusahaan, yang pertama, adanya kerjasama yang saling menguntungkan antar pihak, yakni antar universitas dan perusahaan. Lalu dapat membangun relasi antar pihak, universitas dan perusahaan, serta menjalankan satu realisasi tanggung jawab sosial kelembagaan. Tempat kerja profesi. Praktikan melakukan kerja profesi di PT Indonesia Nippon Seiki pada Departemen Assembling sebagai operator produksi, di mana perusahaan memproduksi speedometer yang diperuntukkan bagi kendaraan roda 2, yaitu motor dan mobil. Jadwal pelaksanaan KP, praktikan kerja profesi dilaksanakan pada minggu kedua, yaitu Senin 6 Maret 2023. Praktikan terhitung kerja profesi dari 6 Maret hingga 31 Mei dengan durasi 400 jam atau sekitar 3 bulan. Bab 2, tinjauan umum tempat kerja profesi. Sejarah instansi perusahaan PT Indonesia Nippon Seiki, PT INS sebelumnya adalah salah satu perusahaan yang tergabung dalam induk perusahaan PT KGD Indonesia yang memproduksi komponen kendaraan bermotor dan mobil. Karena ingin menyederhanakan dan mengembangkan perusahaan, maka direksi dan pemegang saham PT KGD sepakat untuk memecah PT KGD menjadi 6 perusahaan. Yang pertama, PT Indonesia Nippon Seiki yang berada di kawasan industri Cikande Modern. Yang kedua, PT Mitsuba Indonesia yang berada di Jatiwung, Tangerang. Yang ketiga, PT Indonesia Stanley Electric yang berada di kawasan industri Cikupamas, Tangerang. Yang keempat, PT Toyo Denso Indonesia yang berada di Bekasi. Yang kelima, PT Honda Lock Indonesia yang berada di Bekasi. Dan yang keenam, PT Shinden Indonesia yang berada di Bekasi. Kata Nippon Seiki diambil dalam bahasa Jepang, yaitu Nippon artinya Jepang, Seiki artinya semangat. Jadi dalam arti keseluruhan dari Nippon Seiki kurang lebihnya adalah agar setiap karyawan memiliki semangat seperti orang Jepang dalam bekerja. Kebijakan perusahaan PT Indonesia Nippon Seiki. Moto, yang pertama, lebih baik, lebih cepat, lebih murah. Yang kedua, pertahankan dengan 5S, yaitu Seiri kerapihan, Seiton kenyamanan, Seisu keteraturan, Seiketsu kebersihan, Shitkesu kedisiplinan. Yang ketiga, capailah efisien yang tinggi dengan menganalisa 3M, yaitu mudah tanpa pemborosan, murah tidak tetap, serta muri keterpaksaan. Yang keempat, dan juga harus senantiasa mengutamakan hal-hal sebagai berikut: safety, smile, simple and speedy. Kegiatan umum, produksi dan manufaktur, penjualan pemasaran, riset dan pengembangan, serta pengelolaan sumber daya manusia. Jadi kesimpulannya, selama periode ini PT Indonesia Nippon Seiki telah melaksanakan berbagai kegiatan umum, menjalankan proyek-proyek yang sedang berjalan, dan mencapai hasil yang positif melalui peningkatan produksi, peluncuran produk baru, peningkatan efisiensi, dan menjaga hubungan yang baik dengan klien dan mitra bisnis. Perusahaan mampu mempertahankan posisinya di industri otomotif menghadapi persaingan dengan baik.
Oke, selanjutnya bab 3, bidang kerja. Dalam laporan kerja profesi ini, fokus utama bidang kerja saya adalah di Departemen Produksi pada Divisi Assembling PT Indonesia Nippon Seiki. Sebagai seorang operator produksi, tugas utama saya adalah merakit dan menguji produk speedometer yang diproduksi oleh perusahaan. Deskripsi pekerjaan, merakit komponen dan pengujian produk. Tanggung jawab, kebersihan, keteraturan, dan melaporkan masalah. Pelaksanaan kerja, praktikan melaksanakan kerja profesi selama kurang lebih 400 jam atau sekitar 3 bulan yang dimulai pada tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan 31 Mei 2023. Pelaksanaan kerja profesi ini sesuai dengan jam hari kerja yang berlaku pada PT Indonesia Nippon Seiki, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 7.45 sampai dengan 16.45 waktu Indonesia Barat. Praktikan mengerjakan tugas sesuai job desk yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja seperti layaknya operator produksi lainnya, yakni melakukan tahapan kerja seperti soldering, konektor screw, ICT, FCT, cutting, dan coating, LCD setting, visual inspection, ataupun final inspection. Kendala yang dihadapi, yang pertama ada keterbatasan sumber daya manusia, masalah kualitas, tantangan teknis, ketepatan waktu, serta perubahan desain atau spesifikasi, dan selanjutnya kesehatan dan keselamatan kerja. Cara mengatasi dari kendala yang dihadapi, yang pertama melakukan evaluasi kebutuhan sumber daya yang lebih akurat dan melakukan perencanaan yang baik untuk memastikan ketersediaan yang memadai. Yang kedua, menerapkan kontrol kualitas yang ketat selama proses produksi untuk mengidentifikasi cacat atau kegagalan dengan cepat. Yang ketiga, melibatkan tim teknis atau ahli internal atau eksternal yang dapat memberikan bantuan dan solusi untuk tantangan teknis yang kompleks. Yang keempat, menggunakan sistem manajemen produksi yang efisien untuk mengoptimalkan jadwal produksi dan pengiriman. Yang kelima, menerapkan proses perubahan yang terstruktur dan terdokumentasi dengan melibatkan tim terkait untuk memahami dan mengimplementasikan perubahan dengan tepat. Yang selanjutnya terakhir, 6, memberikan pelatihan keselamatan kerja secara dan memastikan bahwa dan terakhir yang keenam, memberikan pelatihan keselamatan kerja secara teratur dan memastikan bahwa peralatan dan lingkungan kerja yang memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan. Baiklah, di sini saya akan membagikan tugas KP di PT Indonesia Nippon Seiki. Yang pertama, menjalankan proses sesuai prosedur WI atau SOP perusahaan. Yang kedua, memiliki kemampuan dalam menjalankan proses sesuai dengan kompetensi. Yang ketiga, mengurangi barang NG yang diakibatkan oleh human error. Dan yang keempat, melakukan kegiatan 5S, di antara fungsinya membersihkan area kerja, menyusun rapi dan seksama, menjalankan sesuai dengan rules. Selanjutnya bab 4. Kesimpulan, kegiatan KP merupakan salah satu sarana bagi mahasiswa untuk meningkatkan dan mengembangkan kreativitas agar dapat memiliki ilmu, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang lebih luas. Dengan adanya praktik kerja KP ini, mahasiswa diharapkan dapat menjadi tenaga kerja yang profesional di kemudian hari, dan bisa menjadikan bahan evaluasi bagi mahasiswa terkait dengan kualitas dan keterampilan yang dimiliki dengan kriteria yang dibutuhkan oleh instansi atau perusahaan dunia kerja. Setelah praktikan selesai melaksanakan KP di PT Indonesia Nippon Seiki, praktikan dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pentingnya kerja profesi sebagai pintu gerbang dunia kerja merupakan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengaplikasi pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari semasa kuliah di dunia kerja. Yang kedua, peran Departemen Assembling dalam produksi speedometer sebagai operator produksi di Departemen Assembling PT INS. Yang ketiga, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan KP. Selama menjalankan KP, praktikan menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan SDM, masalah kualitas, tantangan teknis, ketepatan waktu, perubahan desain dan spesifikasi, serta aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat, upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan KP. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi, praktikan perlu melakukan evaluasi kebutuhan sumber daya yang akurat, menerapkan kontrol kualitas yang ketat, memberikan pelatihan dan pengembangan karyawan, menggunakan sistem manajemen produksi yang efisien, melibatkan tim teknis atau ahli, menerapkan proses perubahan yang terstruktur, serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar departemen. Yang kelima, manfaat dari pembelajaran yang diperoleh dari KP. PT INS praktikan memperoleh manfaat berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang produksi speedometer seperti kolaborasi dan kepatuhan terhadap peraturan kerja, serta pengalaman langsung dalam menghadapi tantangan dan mengatasi masalah di tempat kerja. Saran yang dianjurkan, yang pertama, manfaat kesempatan untuk terus mengembangkan keterampilan teknis terkait dengan bidang pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua, perluas jaringan relasi selama KP. Yang ketiga, tingkatkan soft skill. Selain keterampilan teknis, peluang juga untuk mengembangkan soft skill seperti kemampuan komunikasi, kepemimpinan kerja, kerja sama tim, pemecahan masalah. Lalu selanjutnya, manfaat kesempatan untuk belajar. Dan yang kelima, evaluasi dan refleksi setelah selesai kerja profesi. Terima kasih.